termostat. Saya coba ada cadangan beli. Tapi termostatnya kan udah karat. Wah, udah nggak karuan ya. Itu ngeri Om. Untuk termostat memang harganya itu nggak seberapa. Tapi itu kalau misalnya benar-benar mampet itu fatal. Jadi sirkulasi air radiator itu benar-benar mampet. Jadi kebanyakan itu untuk mobil tua itu rata-rata untuk termostat memang dilepas. Hampir semua mobil tua, bukan cuma Peroda aja nih. Itu dilepas. Jadi langsung ya. Nggak mau ambil resiko. Karena itu dari radiator, dari water jacket, dinding-dinding itu kan karena udah cukup lama ya, apalagi dulu itu histori pemilik sebelumnya itu nggak begitu memperhatikan masalah sistem pendingin ya kayak radiator, karena mungkin malas beli coolant, ya nambahin pakai air, terus pas kuras atau apa tambahin pakai air, jadi nanti akan menimbulkan karat dan korosi itu akan numpuk di celah-celah itu. Nah, kalau misalnya pas sirkulasi itu nyangkut di termostat, otomatis keran itu termostat itu banyak jadi macet ya. Nggak berfungsi, nggak buka, bener-bener nggak buka. Itu kan otomatis ya menggunakan suhu. Makanya banyak yang dicopot. Kebanyakan dicopot. Soalnya kalau misalnya overhead ya, aduh, udah lumayan itu. Nah, yang kamu tahu soal jarum temperatur, ya. Normalnya segimana? Kalau untuk mobil temperatur ya, indikator temperatur ya, sebenarnya itu sama kayak mobil lainnya ya. Jadi kalau misalnya posisi keadaan termostat terpasang, itu biasanya itu setengah kurang sedikit. Setengah kurang sedikit. Ya hampir setengah tapi kurang sedikit. Nggak sampai setengah, melebihi. Kalau misalnya melebihi itu ya perlu kita cek. Berarti ada yang nggak beres. Entah itu air radiator kurang, entah itu kipasnya berputarnya lambat, bisa juga termostatnya udah bukanya itu harusnya 90 derajat, tapi 100 sekian karena kotor baru membuka. Jadi banyak faktor. Jadi setengah gini. Saya juga pernah setengah gini, juga dari teman-teman juga banyak yang bilang ini kok overhead, ini gampang banget overhead. Jadi itu untuk mobil Vero saya amatin ya, untuk kipas radiator itu kan menggunakan pandai puli ya. Jadi mengikuti langsam mesin, putaran mesin. Jadi apalagi kalau misalnya pas lagi macet, karena perjalanan juga udah jauh, macet, otomatis kerja mesin itu udah maksimal, terus perputaran mesin kan kalau langsam itu kan lambat ya. Nah, jadi agak pendinginnya kurang maksimal. Mungkin di setting zaman dulu jarang macet. Itu. Jadi gas terus ya. Putaran gasnya kencang. Kondisi seperti itu tak amatin itu keadaan nggak pakai AC. Karena biar ngirit nggak pakai AC, posisi macet lah dia naik. Banyak yang panik overhead. Tapi kalau misalnya AC-nya dihidupin, dia turun. Karena apa? Jadi untuk ada bantuan kipas. Ya, kipas kondensor itu akan membantu mendinginkan radiator. Kalau misalnya AC-nya dimatiin, maka itu mengandalkan putaran kipas radiator yang pas macet itu putaran idle ya, putaran langsam itu kan bisa dibilang ya lambat ya. Iya. Jadi untuk sistem pendingin mesin itu kurang maksimal.
Nanti kalau udah lancar, berjalan lancar, jalan itu lagi, normal normal lagi, lagi. karena itu bantuan angin Hmm. dari depan, gitu. Jadi sebenarnya menurut saya itu untuk Perosa ya banyak Di yang setengah itu jadi normal setengah, ya? itu normal. Normal. Setengah dikit aja itu coba diakalin AC-nya itu dinyalain. AC-nya dinyalain walaupun nggak dingin, yang penting kipas kondensor itu muter, itu bisa Membantu. turun, membantu pening mesin. Memang banyak, bukan satu dua yang nanya. Perosa itu gampang overhead, punya saya kok udah setengah lebih dikit. Yang tak amatin itu ya itu posisinya karena keadaan dia macet, AC-nya nggak dihidupin. Kalau misalnya pakai AC, insya Allah sih nggak nyampe melebihin setengah. Itu sih, itu dari pengalaman, dari pengalaman. Jadi intinya di setengah itu masih normal ya. Normal ya. Yang penting jangan melebihi Dan itu setengah. sampai ini. Apalagi kalau misalnya, makanya kebanyakan orang itu melepas termostat walaupun macet atau gimana atau nggak pakai AC, tapi kalau udah dia benar-benar termostat dilepas, insya Allah aman. Karena sirkulasinya itu tetap los berputar. Jadi insya Allah tetap aman. Makanya untuk kalau misalnya termostat dilepas, dia itu indikator di bawah kali seperempat. Ya karena itu muter terus sirkulasi. Apalagi kita jalannya malam. Ya, udah malam kalau enak sampai gitu. gini, sampai di bawah gitu. Iya. Itu untuk Perosa sih benar-benar jarang kabel pun sangat jarang. Apalagi dulu itu saya pernah punya mobil tua injeksi. Iya lah, benar-benar luar biasa injeksi. Keren. Wah, ada lagi. Pas kebetulan dulu itu owner sebelumnya memang nggak begitu rawat. Jadi kayak sensor-sensor itu udah mulai butuh permajaan. Jadi ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini, ganti ini. Jadi merembet. Apalagi sensor itu kan sensitif. Juga walaupun sensornya diganti, belum tentu langsung jadi. Namanya sensor itu kan butuh listrik yang stabil. Iya benar. Wiringnya, kabel-kabelnya itu udah mulai pada usang, pada aus. Iya. Nah, itu kan mesinnya itu kinerja mesin itu nggak bakalan bener, nggak bakalan normal. Makanya saya pakai Perosa ini misalnya mobil bener-bener bandel banget. Biasanya itu mobil tua itu jajan terus. Kalau ini alhamdulillah pakai tinggal pakai. Emang bandel banget. Ya buat nyantai sih, tapi kalau buat luar kota ya paling bensin agak ini, cuma kan jarang-jarang. Kalau mobil Perosa itu bukan mobil harian atau untuk ini, buat seneng aja mau kemana gitu. Iya. Iya, yang nongkrong gitu. Mungkin besok berarti udah berapa lama? Tahunan ya? Tapi ngerasa kapok atau gimana? Malah pengen ngerawat. Terus kan kadang itu yang saya amatin dari teman-teman ya, merawat mobil tua itu benar-benar luar biasa. Ibarat kayak orang tua emang udah rusak, kita itu berusaha untuk merawat, padahal yang rusak itu hampir semua komponen. Kalau misalnya mobil-mobil yang lain ya, itu memang bisa capeknya itu nggak tahu nyampe kapan, kayak apa ya, kayak ngerawat rumah nggak ada habisnya. Habis ganti ini, ganti ini, malah bahkan kayak kebutuhan yang lain malah tersisih gitu. Jadi harus pintar-pintar Iya. ngumpet dari polisi dapur ya. Tapi memang banyak ya